Benar ya Tuhan, ini yang menjadi pengakuan setiap kami. Nyatakan jalan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami mau beri hati kami hanya untuk Engkau. Kami mau menyembah hanya kepada Engkau Allah yang hidup. Dan saat ini kami mau memuliakan-Mu. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan, suci dan kuduskan setiap hati kami yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing. Engkau kuduskan setiap kami, sehingga apa yang kami bawa, kami persembahkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami boleh bersuka cita, bersorak-sorai, meninggikan Tuhan saja. Ibadah kami dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin. Kuasa kegelapan dan setan menghulu di udara mengganggu jalannya ibadah kami. Kami mau talak tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini. Terlebih biarlah Engkau saja yang ada di tengah-tengah kami, menjamah dan memberkati kami semua. Hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dari pelayanan, pimpin pujian, pemain musik, penari tamborin, pembentang firman-Mu Tuhan, urapi Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu untuk dapat memberkati kami semua, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus yang luar biasa, yang patut kita tinggikan dan patut kita muliakan. Karena apa? Karena Yesus itu besar dan perkasa buat kita. Amin. Kita menaikkan pujian ini, besar dan perkasa. Kita sama-sama kita membangkit berdiri. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Besar dan perkasa Allah kita,
kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus Allah kami. Hanya Engkau Yesus Raja kami. Hanya Yesus kekasih jiwa kami. Kami tidak akan pernah melepaskan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau bertahan bersama dengan Engkau. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat seluruh kebaikan-Mu yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah perisaiku Tuhan. Saat badai datang menerpa hidup kami akan menang bersama dengan Engkau. Kami mau tetap bertahan. Sama-sama kita menaikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup
yang kami kenal di dalam nama Yesus. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap menjadi kekuatan kami, menjadi perlindungan kami, dan menjadi pengharapan kami. Sebagaimana kami ada pada saat pagi hari ini, tentu ini adalah karena kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah pujian kami, dan kami mau bersiap mendengar isi hati-Mu, mendengar firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi juga seluruh jemaat-Mu yang saat ini bersama kami dalam ibadah, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di ruang masing-masing. Kiranya pertolongan dan berkat Allah menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Jemaat silakan duduk. Ya. Shalom. Kabar sukacita tentu menjadi bagian saya dan saudara hari ini. Ya, saudara-saudaraku yang saya kasihi, ini saya lupa kesempatan kali keberapa kita melakukan ibadah secara online, saudara itu. Tetapi baik saudara, sidang jemaat yang ada di rumah maupun sidang jemaat yang ada di tempat ini tidak mengurangi sukacita kita ketika kita masih harus tidak bisa bertatap muka secara fisik, tetapi roh kita senantiasa bersama-sama. Ya. Di Tuhan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mempercayakan pelayanan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mempercayakan tanggung jawab bagi setiap saudara dan saya sebagai imamat yang rajani. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Ya, saudara-saudara yang saya kasihi, tanggung jawab setiap pekerjaan yang diberikan kepada kita itu adalah tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Tentu tanggung jawab itu disertai juga dengan upah atau mungkin juga sanksi jika ada kelalaian kita dalam melakukan sebuah tanggung jawab. Dan saya membaca pagi hari ini kitab Bilangan pasal yang ke-18. Bilangan pasal yang ke-18. Di situ ada petunjuk tentang kewajiban tentang para imam dan orang-orang Lewi. Bilangan yang ke-18. Kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Saya bacakan mulai ayat 1. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu, suku Lewi maksudnya, haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Ya, Harun itu mendapat tanggung jawab dan tugas sebagai imam di Bait Allah, di kemah pertemuan. Tugas ini langsung dari Allah. Untuk Harun dan keluarganya, itu jabatan imam ini tidak boleh keluar. Dan Harun ini berasal dari suku Lewi, dari 12 suku Israel. Nah, suku Lewi lah yang
bertanggung jawab untuk penyelenggaraan tata ibadah di Bait Allah, dan khusus keluarga Harun itu mereka mendapatkan jabatan secara imam, mendapatkan jabatan imam secara turun-temurun, tidak boleh keluar. Tetapi suku Lewi ini, Israel kan ada 12 suku. 11 suku dapat tanah warisan ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Tetapi khusus suku Lewi, termasuk Harun tentunya, mereka tidak mendapat warisan. Kita baca Bilangan 18 ini, suku ini mendapat warisan daerah ini sama ini, tapi khusus untuk suku Lewi mereka tidak mendapatkan harta warisan, karena harta warisan mereka adalah aku sendiri, Allah. Wah, sebenarnya dahsyat. Tetapi yaitu imam tidak dapat warisan. Artinya secara harfiah, imam tidak boleh melakukan pekerjaan yang lain di lain pekerjaan keimaman. Ini hukum dari Tuhan. Tugas yang begitu berat, karena salah sedikit saja imam ini salah melakukan tugas keimamannya di bait suci, hukumannya fatal. Satu ketika ada seorang anak imam, kalau minggu lalu berbicara tentang Hofni dan Finehas, ada anaknya Harun 2 orang, itu harus mati tiba-tiba karena tangan mereka secara tidak sengaja menyentuh tabut perjanjian. Hanya menyentuh tabut perjanjian, tapi kesalahannya ini dihukum fatal oleh Tuhan. Saat itu juga mereka mati. Wow. Sebuah tanggung jawab dengan konsekuensi yang besar. Tetapi ternyata Bilangan 18 ini bukan saja menyampaikan tentang sebuah konsekuensi, tetapi juga ada upah di sana. Upahnya apa? Setiap bagian yang jemaat Israel beri untuk dipersembahkan kepada Tuhan, itu menjadi milik bagian mereka. Bukan cuma itu, seluruh umat Tuhan itu harus membawa 1/10 dari hasil usaha mereka. 10% dari keuntungan yang mereka dapat itu harus dibawa dan diserahkan kepada imam di Bait Allah. 12 suku Israel, 11-nya memberikan 1/10 harta mereka untuk imam. Walaupun imam gak dapat harta warisan, tetapi yang diharapkan sebagai upah adalah 1/10 dari umat Tuhan. Ya, Tuhan memberikan tugas kepada Harun dan anak-anaknya serta suku Lewi di dalam kemah pertemuan yang merupakan sebuah tugas yang berat. Tidak sembarang orang boleh melakukannya. Tidak semua orang boleh mengurus pekerjaan pelayanan di Bait Allah. Waktu itu Bait Allah masih berupa kemah pertemuan. Tidak boleh sembarang orang masuk di sana. Ini artinya sebuah kepercayaan yang besar dengan risiko dan konsekuensi yang besar, tapi ternyata juga ada janji upah yang besar juga di sana. Nah, karena ini sebuah tanggung jawab yang besar, maka konsekuensi yang pertama, ya, Allah tidak menghendaki adanya kesalahan sekecil apapun untuk pelayanan mimbar, untuk pelayanan keimaman. Tuhan berkata, kalau kita membaca Bilangan 18 ini, Tuhan tidak mentolerir kesalahan sedikit pun. Para imam besar khususnya, jadi pimpinan para imam itu namanya imam besar. Jumlahnya ditentukan,
Nah, imam besar ini memiliki jadwal masuk ke bait Allah itu selama waktu-waktu tertentu. Nah, sebelum misalnya seorang imam melayani melayani di bait suci bulan 5 ini, bulan Mei, dia harus mengkhususkan dirinya mulai bulan-bulan sebelumnya. Mereka harus menjaga hidup kudus, mereka harus rajin membersihkan diri, mereka harus memenuhi syarat ini dan itu, ya. Dan kalau sudah masuk ke dalam bait suci atau ruang maha suci, itu pakaiannya pun khusus. Tidak boleh sembarang pakaian. Pakaianmu haruslah pakaian yang ini. Perlengkapannya harus 1, 2, 3 harus dipakai. Kalau ada satu saja yang imam lalai mengenakannya, maka tidak ditolerir. Makanya imam besar itu kalau masuk ruang maha kudus, di kakinya itu dipasang rantai yang cukup panjang. Maksudnya rantai ini diikatkan ke kakinya panjang, sehingga ketika dia masuk ke ruang maha suci, kalau ternyata nanti sudah nggak ada pergerakan atau suara, kan rantai ini bunyi kerincing gitu ya. Nah, kalau di ruang maha suci itu tugasnya ya antara lain di ruang maha suci itu mengganti roti di meja sajian, itu ada roti, lalu menyalakan kaki dia, mengganti minyaknya, itu setiap hari. Dan beberapa tugas yang lain. Kalau ternyata itu kan dari ruang satu ke ruang berikutnya itu perlu jalan kaki, itu pasti berbunyi kakinya. Kalau sudah tidak ada bunyi dan tidak ada gerak-gerak lagi, dipastikan imam ini pasti mati. Jadi nggak sembarang orang kalau masuk ke sana dalam kondisi tidak layak, konsekuensinya adalah mati. Dan nggak boleh sembarang orang masuk ke ruang maha suci. Kalau tiba-tiba setelah didengar imam ini mati, lalu imam yang lain rubutin masuk ke ruang maha suci, mati semua mereka. Maka solusinya ini, ditarik pakai rantai yang ada di kaki, ditarik sampai ruang kan ada 2 ruang suci, ruang maha suci. Ruang maha suci itu cuma imam besar yang boleh masuk. Kalau mati di sana ditarik sampai ke ruang suci, lalu ditarik keluar ke pelataran. Risikonya sangat besar. Kesalahan sekecil apapun tidak akan ditolerir oleh Tuhan. Ini tugas imam. Ini tugas pemimpin rohani. Pertama. Yang kedua, ya, tadi yang pertama, Allah tidak menghendaki kesalahan sekecil apapun. Yang kedua, dalam melayani Allah yang kudus, ini konsekuensinya terdapat kelimpahan anugerah. Wah, tadi risiko, konsekuensi, ini kedua ini juga konsekuensi, tetapi ada hubungannya dengan upah, ada hubungannya dengan kelimpahan anugerah. Imam ini sekali lagi dia tidak boleh melakukan pekerjaan yang lain. Tugasnya hanya tugas keimaman. Karena dikhawatirkan kalau seorang imam itu sambil melakukan pekerjaan yang lain, sambil menggembala misalnya, itu bisa saja tubuhnya tercemar, najis. Di alam terbuka itu kemungkinan ada banyak hal-hal yang menajiskan. Misalnya tanpa sengaja menyentuh bangkai binatang, itu najis. Kalau sudah najis, dia nggak boleh masuk ruang suci. Kalau dia mencoba masuk, nggak ada ampun lagi, harus mati. Atau itu tanpa sengaja, misalnya tanpa sengaja menyentuh minuman keras, minuman yang memabukkan, itu pun nggak boleh. Kalau dia mencoba masuk ke ruang suci, pasti mati. Jadi imam nggak boleh melakukan pekerjaan yang lain.
untuk menjaga hidup mereka tetap kudus. Sekali lagi, kata kudus itu artinya adalah dikhususkan untuk suatu maksud, untuk suatu tujuan, yaitu dalam hal ini maksudnya tujuannya adalah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, ketika ada bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu tentang kelimpahan dan anugerahnya, ini menjadi sepadan dengan konsekuensi, dengan resiko yang ada di bagian awal, tidak menghendaki kesalahan sedikit. Sama seperti Harun dan suku Lewi, Tuhan juga menghendaki agar kita semua, saudara dan saya, untuk mengambil bagian dalam pelayanan dalam rumah Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Sekali lagi, sama seperti terhadap Harun dan suku Lewi, Tuhan juga menghendaki saudara dan saya untuk mengambil bagian dalam pelayanan di rumah Tuhan. Loh, ini kan cuma tugas imam. Betul. Lalu kenapa saya katakan kita harus mengambil bagian? Kita sudah membaca tadi 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Saya ulangi, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nah, ini ada kata imamat. Imamat yang rajani itu artinya bahwa saudara dan saya memperoleh martabat sebagai imam. Bahkan imamat yang rajani, imam yang harus memimpin para raja, itu maksudnya. Jadi kita ini imam Tuhan. Ya, kita punya tanggung jawab yang sama dalam menyelenggarakan pelayanan. Untuk itu, ketika Tuhan mempercayakan pelayanan dalam hidup saudara dan saya, pertama juga berlaku hukum ini. Tuhan tidak mentolerir kesalahan sekecil apapun. Makanya itulah perlunya kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Kita menyerah kepada Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi ketika kita memohon pertolongan daripada Tuhan, Tuhan yang memampukan saya dan saudara. Amin. Ya, pelayanan pekerjaan Tuhan itu bukan sesuatu yang sepele. Maka ketika Tuhan mempercayakan, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Persiapkan diri sebaik mungkin. Ya. Jangan aku sudah bisa, maka saudara nggak perlu bersiap-siap, latihan dan lain sebagainya. Nah, Tuhan mau kita mempersiapkan yang terbaik. Ya, karena selain ada Tuhan katakan memberikan resiko yang begitu besar, sebuah kesalahan sekecil apapun, Tuhan juga berkata ada anugerah besar buat mereka yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadi kalau Tuhan mempercayakan pelayanan buat Bapak Ibu, saudara, anak remaja juga, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Itu bukan perintah dari gembala atau dari institusi gereja, tetapi itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik dengan melakukan persiapan yang terbaik. Saya dan saudara adalah imam-imam di akhir zaman ini. Di ruang lingkup keluarga, khususnya orang tua, itu adalah imam. Imam itu apa sih? Pemimpin ibadah. Jadi orang tua harus menjadi pemimpin ibadah dalam rumah tangganya. Sudah berminggu-minggu kita tidak bisa bertatap muka beribadah secara konvensional di gereja. Para orang tua, bapak dan ibu, sudahkah engkau menjadi imam di rumah tangga? Sudahkah bapak ibu
menjadi pemimpin dalam ibadah di rumahmu? Apakah ketika engkau tidak datang ke gereja maka di rumahmu tidak lagi ada ibadah? Firman Allah katakan, engkaulah imamat yang rajani. Kita bertanggung jawab menyelenggarakan ibadah ini. Ya, sayang sekali kalau jemaat sudah dihimbau pemerintah untuk tidak berkumpul-kumpul maka tidak datang ke gereja. Walaupun gereja dengan susah payah berusaha memfasilitasi ibadah sampai melakukan ibadah secara online, tetapi kalau ada jemaat yang nggak punya kerinduan, ya, nggak online aja nggak pernah ke gereja, apalagi online, ya, ada terlalu banyak alasan, ya. Ketika diinformasikan maka minggu ke depan akan ada ibadah layanan secara door to door, saya bersyukur jemaat merespon dengan positif. Ya, minggu lalu saya sudah mengelompokkan 2 grup ibadah rumah tangga. Kelompok pertama itu hari Selasa, kelompok bagian utara. Ada beberapa rumah tangga, tapi sayang ketika ibadah dilaksanakan personilnya terlalu banyak, hampir 20 orang, jadi makanya nanti saya pecah lagi. Lalu bagian selatan, ya sudah baik, ini 4 kakak, tetapi personilnya cukuplah, tidak terlalu banyak, maka yang bagian selatan cukuplah. Tinggal yang utara ini harus dibagi 2. Kalau nggak dibagi 2 nanti terlalu ramai, ya, kasihan kita semua. Ya, saudaraku yang saya kasihi, kita adalah imam-imam yang Tuhan utus hari ini di tempat ini, maka kita bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan. Dan ketika ada kesempatan untuk melayani, mari layani dengan baik. Berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur Engkau sudah berfirman buat kami. Kami memiliki tanggung jawab sebagai imamat-imamat yang rajani untuk menyelenggarakan ibadah, untuk menyelenggarakan pelayanan di mana Engkau percayakan kami ada. Hikmat-Mu dan kekuatan daripadamu yang memampukan kami untuk memberi bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati dengan hikmat dan pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi, maka memampukan kami untuk menjadi pribadi yang layak, pribadi yang kudus untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Engkau percayakan kepada kami. Terpujilah Tuhan, dan biarlah jemaat-Mu di tempat ini adalah jemaat yang misionaris, jemaat yang menyadari bahwa mereka adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Terpujilah Tuhan, firman-Mu boleh termeterai dalam setiap hati dan pikiran kami untuk kami lakukan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Waktu saya serahkan kepada koordinator ibadah. Puji nama Tuhan, kita diberkati lewat pemberitaan firman Allah, dan biarlah melalui kebenaran firman Allah ini iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sekarang kita akan berikan korban persembahan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil kita berikan korban persembahan, kita mau angkat pujian syukur kita kepada Tuhan. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau.
angkat pujian syukur kembali kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah untuk kami boleh beribadah kepadamu saat ini, menikmati berkat yang terbaik, menikmati berkat sebagai imam yang rajani di hadapan Allah. Terpujilah Tuhan dalam hidup kami, dan kami mau melayani Engkau dan memberi yang terbaik senantiasa. Terpujilah Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ambil bagian dalam ibadah saat ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di ruangan masing-masing. Kiranya damai dan sejahtera-Mu, berkat dari firman Allah ini boleh meresap dalam setiap hati dan pikiran kami masing-masing untuk kami laksanakan secara utuh dalam kehidupan kami. Memberkati ibadah kami sepanjang minggu yang akan datang. Setiap aktivitas dan pergumulan jemaat-Mu kami serahkan kepadamu, Tuhan yang campur tangan, memberkati setiap pergumulan dan permasalahan yang Engkau izinkan terjadi. Demikianlah iman percaya kami akan bertumbuh seturut dengan apa yang Tuhan mau. Di akhir ibadah ini juga Tuhan kami rindu berdoa buat bangsa kami, buat pemerintah kami Indonesia tercinta ini. Tuhan, sembuhkan bangsa ini. Tuhan, pulihkan negeri ini. Tuhan, berkati bangsa ini, hiburkan bangsa ini Tuhan, sehingga tidak terpuruk dengan kepanikan-kepanikan yang membuat orang justru kehilangan kekuatannya. Dan pada saat ini kami sebagai umat percaya kepadamu, kami mau berdiam diri di hadapan Allah. Karena di dalam berdiam diri, maka kami mendapat kekuatan daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Secara manusia kami harus bersedih karena kami tidak dapat bertatap muka dengan saudara-saudara kami seiman dalam ibadah di tempat ini. Tetapi biarlah ini menjadi kerinduan kami yang saat ini terus meluap-luap, untuk kami terus mengasihi Tuhan, terus melayani Tuhan, terus merindukan ibadah bersama dengan Tuhan. Memberkati hamba-hambamu, jemaat-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Engkau memberkati juga jemaat-Mu yang memberikan korban dan persembahannya, korban tatangan, persepuluhan, ucapan syukur, bahkan mungkin Tuhan mereka yang memberi untuk pembangunan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau yang membalas dengan berkat berlipat kali ganda melalui usaha dan mata pencarian jemaat-Mu sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ibadah kami, inilah keadaan kami, dan kami percaya inilah yang terbaik di hadapan Allah. Mengakhiri ibadah ini Tuhan, kiranya damai dan
damai sejahtera-Mu serta pertolongan dan penghiburan daripadamu menjadi bagian kami sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di hadapan Tuhan, kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan dari Putranya yang tunggal, serta penghiburan dan kekuatan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau senantiasa, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima